kita bicara mengenai apa nih kinerja dari Bapak Kepala Desa yang selama ini menjabat 3 kali ini. Udah bayangin 3 kali itu susah loh ya kalau nggak ada apa namanya prestasi yang luar biasa gitu ya. Biasanya kan 1 atau 2 gitu kan, udah nanti ada yang geser gitu. Tapi ini luar biasa 3 kali dan ini yang terakhir kalinya selama menjadi petinggi. Itu yang apa sih yang dirasakan apa sih? Seneng apa biasa-biasa wae? Apa ya memanfaatkan itu? Biasanya kan ada yang memanfaatkan. Aku jawab lah kita. Oh, ya iya. Untuk jadi kepala desa itu saya tidak merasa wah ataupun apa namanya bangga. Tapi saya merasa sampai sekarang yang ketiga kalinya saya biasa. Mungkin orang kalau ketemu saya tidak pakai apa namanya seragam, nggak tahu itu kalau saya kepala desa. Nggak pernah emangnya? Ya pakai lah, tapi maksudnya kalau pas pada waktu ada waktu-waktu tertentu. Jadi saya lebih suka pakai kaos oblong, Sualan cekak, celana jeans dan sebagainya, seperti itu saja. Saya membaur sama masyarakat, saya membaur sama teman-teman, tapi kadang saya ataupun tempat-tempat usaha saya apa namanya ada yang nyari katanya kesulitan ataupun yang lainnya. Oh, usahanya banyak Mas ya? Ingon-ingon bebek, ingon-ingon pite, ingon-ingon kelinci dan sebagainya itu usaha. Ya pantesan kemarin itu saya diundang di satu acara itu kan, itu makanya bebek, berarti bebeknya dewe gitu oh, ya. Iya jelas. Gitu. Bagus sekali. Joko Waluya pengusaha bebek dari Kedalingan. Oke, ini 3 periode. 3 periode berapa tahun sih? 6 kali 3 berarti 18 tahun. Sak periode ku anu ya apa? 6 ya berarti gila 18 tahun. Sampai umurnya saya piro? Belum 18 tahun. Iya, tapi kan emeh. Ya 14 lah ya. Saya masih muda. Berapa? Perasaan saya masih 21 tahun. Enggak jadi presiden. Jadi petinggi di zaman pertama kali umur berapa itu? Saya pertama kali umur 28 tahun kelihatannya. Tepuk apa ini? Tepuk jidat saja. Oh. Ini masih muda banget itu ya, 28 tahun. Itu udah jadi petinggi dan kinerjanya pun diakui sama masyarakat Kedalingan dan sekitarnya. Banyak yang bicara kalau wih lu grapyak semanak gitu. Satu kuping. Gitu. Ini bicara mengenai pencalonan petinggi ya. Biasanya kan nggak ada duit nggak jadi. Itu benar nggak sih? Benar juga. Benar juga. Itu mujarab atau emang ya berapa persen menurut ente gitu uang itu bisa menjadikan petinggi? 100%. Serius? 100%? Iya. Karena seorang calon petinggi kalau tidak punya duit otomatis dia tidak bisa bayar kombongan. Kalau zaman saya kombongan itu kan kita kan bayar dari maksudnya kombongan itu maksudnya bayar masyarakat itu? Panitia. Oh. Kan ada sebagian yang dianggarkan dari calon. Jadi kalau sebelum ada calonan itu kita menyetujui kalau pengeluarannya sekian, misalnya seperti itu. Karena panitianya banyak dan sangat sangat berpengaruh dalam calonan tersebut. Dan itu berapa itu? Ya sedikit lah kalau misalnya ada. Kalau itu doang loh ya, maksudnya nggak nyangoni uang gitu. ya kalau misalnya 80 juta ya berarti 3 dibagi 3 misalnya kalau calonnya 3. Kalau calonnya 2 ya berarti dibagi 2. Itu 82 deh. Oh gitu toh. Iya, kalau 50 juta ya berarti dibagi 3. Tapi kalau nggak punya uang kan berarti kan nggak bisa bayar, kan nggak bisa nyalon dia. Oh gitu ya, minimal mengeluarkan uang itulah ya untuk bayar itulah. Ya. Ngonoan mau loh. Tapi uang adalah segalanya ya, kita kalau mengenai itu tuh udah rahasia umum lah, walaupun mungkin secara aturan itu kan nggak diperbolehkan gitu ya. Tapi kita kembali lagi ke tapi pilihan hati rakyat itu tidak terpengaruh dengan uang
seperti itu. Masyarakat Berarti itu kan sampean ngomong 100% tadi salah juga gitu loh. Ya intinya pengaruhnya tapi kan harus punya uang, Le. Iya, maksudnya. tapi uang sendiri itu kan ya bisa dibilang ya nggak 100%, bukan ya mungkin ya uang itu 99% lah. Yang 1% itu ya itu tadi tentang sosok yang emang benar-benar bisa mengatur masyarakat yang dipercaya seperti Joko Waluyo. Wah, Haji Joko Waluyo. Haji ya? Enggak, kita bicara haji ya. Itu sampean kan udah haji, tapi kok nggak pernah ada tulisan Haji Joko Waluyo gitu. Haji itu tidak suatu kebanggaan. Ya itu kalau Mama Dede tidak boleh ya pakai itu haji itu tidak kebanggaan. Jadi saya kadang tidak boleh saya dicantumkan di depan haji ini, saya tidak boleh. Saya juga bersependapat seperti itu sih. Jadi seakan-akan itu ada titel haji itu kayak kita itu ngetok-ngetokkan gitu. Saya pernah haji gitu ya. Jangan tersinggung. Seorang haji itu kita sebagai tamu Allah di sana di tanah suci. Kita manusia biasa. Pasti kita juga kalau jadi orang yang baik itu harus berbaik. Ikhlas gitu ya. Tapi kalau kita ternyata masih kurang, kenapa kita harus bangga menjadi haji? Kita juga masih kurang. Kadang kan gini kan, dia pengen menjadi seseorang lah, misalkan pejabat gitu kan, biar kelihatan keren meski haji dulu, itu berarti niat salah dong ya? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Berarti harus ada titel haji Gini, mengenai suatu kebenaran itu semua orang pasti mempunyai prinsip sendiri-sendiri. Iya. Kalau prinsip saya, suatu kebenaran itu apa yang kita lakukan dalam hal baik itu berarti suatu kebenaran. Tapi kita juga tidak seperti itu. Ora ana wong carane wong kok mlaku kok bener terus, itu tidak ada. Kalau bener terus itu malaikat gitu. Nggak bisa dihapusi gitu ya. Nggak bisa ngapusi juga itu malaikat itu ya. Ya. Jadi kalau dia berbuat salah, tidak semena-mena terus itu salah semua, tidak. Manusia pasti salah, ada benar, ada salah. Jadi kita jadi manusia menyeimbangkan antara benar dan salah, harus banyak benarnya atau baiknya. Nah itu kan juga karena mungkin bisa dibilang faktor umur juga lah ya. Ada faktor semakin kesini gitu kan, semakin semakin dewasa pastilah ya. Dari segi apapun pemikiran, watak, dan yang lain-lain. Terus Mas? Ya, memang kalau dulu saya juga pernah menjadi orang jalanan selama beberapa tahun. Mungkin teman-teman saya yang ada di Jepara tahu sama saya, karena saya termasuk orangnya orang Pati. Jadi orang Pati yang yang ke sana pada waktu itu. Ada beberapa saya yang di Jepara sana. Itu lapo itu? Ya begitulah. Di jalan kan ada yang jualan kerupuk begenggek gitu. Terus jualan semongko itu di jalanan itu kan iter. Ya seperti itulah. Tapi ya mungkin kerupuknya dibuat atau apa? Karena orang payu. Kerupuknya orang payu. Berarti karena begenggek vlog berarti kacau ini. Kacau. Hah? Ana tamu. Sana tamu. Lagi baleni sik. Baleni nang nggo? Baleni sik. Lu ngerti pencet nah, ya rekam nah. Barono tamu wis ketok ireng iki wis sore banget iki ya. Dia mang tekan nganu sih HP iki. Oh ya. Kan begenggek. Kurang ajar begenggek. Dosa ya. Oke, jadi petinggi yang paling nggak enak itu gimana sih? Ada nggak gitu? Dinikmati semuanya lah. Ya harus harus didoakan dong sama yang merasa itu kadang kan Pak ini nggak adil gini perangkat nggak adil misalkan gitu ya, ada sedikit pembelaan. Intinya baik pun kita pasti ada jeleknya tadi.
jangan merendah gitu loh. Terus nggak greget gitu loh kalau nggak ada penjelasan itu. Udah, Intinya jangan sok jeleknya kita pasti ada baiknya juga. Ya seperti itulah kita. Ya dibiarin sajalah. Mau diomongin jelek, mau diomongin baik. Kita nggak berbicara mengenai diomongin orang ya. Tapi yang nggak enak jadi petinggi itu apa? Coba. Waktu kan jadi petinggi jam kerjanya kan bentar paling kan. Jam 8 iku jadi turu mangkrak biasanya. Terus paling ya jam 10 wis bar. Jam 10 jam berapa sih? Nang antar itu. Kita itu suatu apa? Jangan pimpinan. Petinggi itu jangan pimpinan. Apa? Wis padha karo liyane nganu lah perangkat desa ya. Iya, perangkat Perangkat desa. Pelayan masyarakat lah. Kita jangan petinggi terus gede terus kita pelayan masyarakat lah. Bedanya kita pelayan masyarakat, kita ketuanya, yang perangkat itu adalah nahkoda, anak buahnya gitu ya. Ya. Jadi yang namanya pelayanan otomatis 3.000 pasang mata itu berarti mengawasi kita atau butuh dengan kita. Oh, warga Kedalengan 3.000 tuh? 3.000-an sekarang, tapi sama masih kecil-kecil juga 3.000 lebih mungkin. Jas sih. Jas itu. Jas apa nih? Ya jadi petinggi itu. Jas. Tapi ini ya sebenarnya sih kalau diomongin itu kadang nggak etis juga ya. Sebenarnya di petinggi itu cocok nggak sih mengenai apa yang kita harapkan dari awal. Biasanya kan ambisinya nanti kalau jadi petinggi nanti bisa kaya bla 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 gitu. Itu kalau sudah berjalan seperti Sampan itu bisa membuat emang jadi kaya nggak dengan apa itu dikasih gaji sekian, bengkok sekian. Pengetahuan saya bukannya memandang rendah teman-teman kepala desa yang sudah purna. Sebagian besar saya amati 100%, 70% yang persiapan. Berarti yang persiapan itu dia berpikir saya jadi kepala desa, setelah jadi kepala desa nanti saya mau jadi apa gitu. Setelah atau masih jadi setelah. Dia berpikirnya setelah itu masuk 30% atau 25% seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Biasanya yang jadi kepala desa itu masa jadi kepala desa dia tidak mau memikirkan setelah jadi kepala desa. Makanya kebanyakan orang yang setelah jadi kepala desa biasanya perekonomiannya agak turun gitu. Kecuali satu keluarganya memang keluarga besar, anak-anaknya agak turun, maksudnya dalam arti agak turun, berarti lebih kere dibanding sebelum jadi kepala desa gitu ya. Ya ini kan bahasanya jadi meraya gitu. Ya lebih sopan. Lebih kurang gitu. Maksudnya lebih kurang seperti ini. Kita kalau jadi kepala desa masih menerima bengkok. Kalau menerima bengkok hasil pertanian kan banyak. Tapi setelah kita tidak mikir seperti itu. Oh, itu berarti semasa jadi kepala desa itu enak lah ya, itu ada anunya, misalkan bengkok. Kalau tempat saya nggak ada bengkoknya soalnya. Ya, gitu berarti. Ya, jadi beda gitu. Ya gaji. Tapi kalau gaji berapa sih? Enggak bengkok itu? Nggak tahu saya. Paling ya lebih lah. Iya, maksudnya di atas 5 ya? Enggak juga. Serius? Ya enggak tahu kalau saya yang enggak berbengkok berapa. Mungkin ada dari desa ataupun yang lain. Iya, tapi nek ada bengkoknya itu enggak ada 5 ya? Enggak ada 5. Kita bengkoknya sudah besar, cuma tunjangan kita 2 juta lebih. Alhamdulillah. Desarno 2 juta lebih hidup. Tapi jenenge bengkok beruh, kacang ijo, tebu. Lumayan. Ini Pak Sarno itu mau ditanduri pring. Jadi dia tanduri pring itu semua bengkoknya ditanduri pring tanpa mengenal wereng gitu. Jadi dia kalau pring satu berapa dipotong lagi ditukul nek. Kan ngono, nggone gendruwo. Hah? Piye Rene. Oh. Rene maksudnya. Rene nganu. Ini ngomong. Jadi sapa lah? Mas Pur. Gimana?
Padha ora ono arek. Lho kowe cek kono wae. Kene. Kowe lho. Iso lek. Wis ora usah ketok lah. Ora usah ketok lah. Wah, nganu nguntir-nguntir iki. Iki ora mulai iki kok. Ini cerita mengenai jadi kepala desa gitu. Jadi emang dia itu kan tapi kepala desa yang fenomenal gitu dan fenomenal. Kita berbicara lagi mengenai ini tadi. Kita nanti setelah jadi kepala desa jadi apa gitu kan. Dan ada yang beberapa itu sebagai batu loncatan nantinya kita lebih lanjut, misalkan ya jadi DPR atau jadi apa namanya camat gitu. Camat kalau DPR itu nganu gitu ya nganune ya. Semuanya jadi camat. Ya? Semuanya jadi camat. Calon mati. Lele, sini le. Ini perkenalkan teman kita yang dari Kayen. Nah, Di. ketok ya. Pampene le. Oh. Nah, ini. Ketok sithik. Piye mangare? Mas Pur, Eh, mau cuma nakokno monane Pak Broto kok mau. ngono bloko ku mang. Ah betul pira kok tangan Broto. Jule pira? Mbek pin anjake otak saka. Ambone pira? Anggone iku pira ya? 15 itu 5. Ila ila ilwa sandal Kita gue. ketane. Apa? Kita sandal iki. Pak Zen sandalem Pak Zen oh. Sandal dibuka ngene ah. Malah kayak nyolong ke masjid le. Tulisannya kan ono le. Sandal wudu. Sandal wudu. Disai le. Ya, Duluan ya. yes, bye bye. Aku lemu ya. Wah mulai. Kadang rondo. Oke. Ben 20 menit udah dine karek 3 menit. Yes, gini men. Ini terakhir ya. Bagi yang pengen jadi kepala desa lah, ada kata-kata, maksudnya pesan-pesan untuk mereka yang nantinya pengen nyalon gitu. Ya terserah lah untuk yang nyalon. Mau dibuat apa desa itu tergantung dari apa namanya nakodanya, pelayan masyarakatnya. Sudah melayani, kalau nek pelayannya bener anu apa jenenge beler itu wis menghalalkan segala cara ataupun yang lainnya, otomatis ya berantakan. Ada ya kayak gitu ya? Ya ada lah pasti. Tapi kalau misalnya seorang tuan dua anak dua karek apa jenenge iku duwe pesuruh diperintah tolong iku anu bukakno lawang untuk yang di depan, ada tamu di depan. Tapi nggak mau dibukakan, dibiarkan kan kacau gitu ya. Jadi intinya bagi siapapun yang nanti atau tahun berikutnya yang maju, saya harapkan seperti kita, ya, meneruskan seperti kita. Dalam arti meneruskan seperti kita, ya Lempeng. masyarakat dihibur. Kalau ini musim corona berarti tidak ada ketoprak, berarti kan ya untungnya petinggi cerone seperti itu. Kalau bisa ya digratiskan saja begitu. Ini bukan untuk desa Kedalingan aja ya, kalau bisa yang lain. Terus yang kedua, kita harus banyak teman, banyak saudara. Jadi teman-teman kita jangan lingkup di desanya saja. Jadi punya teman DPR, punya teman bupati, punya teman gubernur. Itu poin deh. Jadi kalau jadi kepala desa banyak teman itu pasti banyak banyak proyek, dan jangan malu untuk meminta. Karena yang kita mintakan bukan diri kita sendiri, yang kita mintakan itu adalah rakyat kita. Yes. Gitu. Jadi kalau kita minta proyek, saya pernah ngebel suatu pemimpin. Pak itu jawabannya biar. Itu ini gini, wah proyek, waduh kacau ini jalur proyek. Ya memang jalur proyek, maksudnya proyeknya kan untuk apa namanya? Masyarakat. Masyarakat seperti itu. Nah tuh, yang jadi DPR misalkan ditelepon sama Pak Joko Waluyo, ya pokoknya welcome aja gitu ya. Welcome aja, misalkan ada proyek yang untuk rakyat, ya udah kasih aja gitu ya. Proyek itu kan tidak harus infrastruktur. Ya. Jadi proyek itu Misalkan bantuan kambing misalkan ya.
bantuan kami enggak, bantuan Misalkan. pelatihan Ya, boleh, pelatihan kemarin yang kita lakukan pelatihan sablon, terus kemudian pelatihan apa lagi. Terus seperti itu, seperti ente gitu ya, itu apa tuh, nyari keuntungan nggak dalam hal itu? Enggak lah. Enggak, alhamdulillah. Ya udah, bye bye, selamat sore. Saya lembar. Selalu menit kan. Dibusek iku akeh anune kok. Akeh apane jenenge. Spoiler ya, spoiler. Ngobrol Jajal. apaan sing elek? Jajal go. Iki ngedite sing rada angel gara-gara nyingkrono iki. Ngono. Jajal go. Tapi suarane kok apik. Wis ora apa-apa, wis los wae. Kayak iki interview petinggi, cerita petinggi. Jadi kepala desa itu apa sih godaannya? Kan pemimpin, banyak godaan, biasanya gitu. Harta tahta wanita misalkan. Godaan ya. Godaan apa? Iblis. Kalau godaan itu ya banyak godaannya jadi kepala desa. Tidak jadi kepala desa pun banyak godaannya. Itu tergantung manusianya, Le. Oh gitu ya. Ya, jadi jangan dibawakan godaan seorang kepala desa. Jadi godaan manusia itu juga banyak itu. Ya intinya yang bertitel lah gitu kan. Ya sama-sama manusia gitu. Tapi kan Kita hitung, misalnya wanita, tidak kepala desa tok yang suka sama wanita bojone wong ataupun yang lainnya. Kan berarti kan tidak masuk dalam kategori apa yang dia kepala desa kan enggak. Oh gitu. Iya ya. iya sih itu sebenarnya manusiawi ya. Tapi kan ketika hal tersebut itu mencuat kan, itu kan kepala desa desa berada telah menganu gadis itu dengan bla bla, itu kan edan banget. Tapi beda. Nah misalnya seorang apa jenenge biasalah orang-orang pejabat gitu kan, gitu ya wes biasa manusiawi. Tapi kan ada berarti kan sudah tadi saya omongkan kalau berapa pasang mata itu mengawasi kita dan kita itu layak untuk dibicarakan mereka gitu. Jadi masalahnya kalau kita kemanapun berada, kita mau apa namanya mau pergi kemana, pasti tadi yang tak omongkan beberapa pasang mata pun mengikuti kita walaupun dari jarak jauh, mungkin dari status, mungkin dari apa, dari omongan dan sebagainya seperti itu. Jadi ketidaknyamanan kita ya memang seperti itu. Jadi kita tidak merasa bebas. Padahal saya suka kebebasan traveling lah. Saya suka traveling. Jadi iya, itu kan justru salah satu hal positif traveling kan. Kita mengeksplor sesuatu yang emang harus dieksplor gitu kan. Misalkan di Desa Kedalingan ada Menara Eiffel gitu kan. Kita eksplor dan kita up juga. Itu juga. Saya itu punya keinginan atau punya cita-cita mempunyai tempat kok tekan diri tuh. Next lah ya, itu wis pergom. Selawe menit. Lah iku di anu. Dia Pak No. Tambahi sithik. Apa? Saya itu punya cita-cita. Saya ingin mempunyai suatu apa namanya perumahan yang notabene perumahan itu adalah perumahan wisata. Wih, perumahan wisata yang belum ada keinginan sampai situ, yang mana perumahan wisata itu kita akan buka itu apa namanya rumah satu dan rumah satunya itu saling bergandengan dan di sana ada wahana-wahana begitulah. Tapi kalau wahana di apa namanya di Jakarta sudah banyak lah. Ini nggak ada ya. Karena ini udah dan stop dulu. Next kita bakal bahas sesuatu yang spesial tetap di Desa Kedalingan sih apa ya? Jajal sih. Jajal apane? Iku muru. Ya, tetap di Petinggi Berbicara. Bye bye. Oh,